Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi diinin aja. Ya silakan, Kokoh. Iya, sore ya. Silakan. Dengar ya suara saya ya. Kenapa? Suara saya jelas ya. Ada. Oke, saya Kristen Protestan. Mhm. Saya di sini bukan mau mengetes, tapi cuma saya ingin minta pendapat dari Elia. Saya sempat melihat barusan itu videonya Elia tentang kokuli yang orang meninggal yang bawa Alkitab dan sebagainya itu loh. Ya. Nah, terus Elia mengatakan bahwa orang yang meninggal di dalam Kristus akan ada di dalam suatu suasana Firdaus, kemudian yang di luar Kristus di mana itu Tartarus. Oke. Tarsus. Oke, sorry. Nah, pertanyaan saya, apakah Firdaus itu sudah surga? Terus apakah yang Tarsas itu apakah sudah neraka gitu loh? Karena mengingat kejadian waktu Tuhan Yesus disalib, dia mengatakan kepada penjahat di sebelah kalau nggak salah kanan ya, saat ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Nah, berarti apakah itu sudah sorga? Belum. Yesus kan bilang begini. Coba kamu bayangkan dua hal, hayati dua hal. Yesus bilang begini. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya Kristus mengantar dia ke Firdaus. Dan ketika kenaikan, apakah Yesus bilang dia naik ke Firdaus atau naik ke surga? Kalau kenaikan dia naik ke surga kan? Dia naik ke surga. Dan tak seorang pun yang masuk ke dalam surga selain dia yang telah datang dari surga. Jadi Firdaus itu bukan surga. Tartarus itu bukan neraka. Itu penantian bagi mereka yang hendak dihakimi di dalam roh. Jadi orang yang percaya Yesus itu akan ke Firdaus, menunggu di sana bersama dengan pangkuan Abraham. Orang yang menolak Kristus itu bisa nanti ke Tartarus. Setelah Kristus datang pada hari kebangkitan, tubuh manusia ini akan dibangkitkan, kemudian dipersatukan dengan rohnya masing-masing, dan yang di neraka, yang di Tartarus tadi dipersatukan dengan tubuhnya yang bangkit, akan diadili kemudian dilempar ke neraka. Sedangkan yang di Firdaus tadi, tubuhnya dibangkitkan, dipersatukan, akan diadili menentukan upah yang mereka peroleh. Bukan lagi surga neraka, tapi upah yang akan mereka terima. Karena ada orang seperti emas imannya, ada seperti tembaga, ada seperti kayu dan lain-lain. Oke, berarti. Jadi surga itu bukan di Firdaus. Karena surga itu merujuk dua hal, bro. Dia bisa menjadi sebuah keadaan, dia bisa menjadi sebuah tempat. Nah, di dalam Firdaus itu ada keadaan surgawi. Kenapa? Karena di sana tidak ada lagi penderitaan seperti kita. Makanya perumpamaan cerita tentang orang Lazarus dan orang kaya itu kan, Abraham berkata, engkau kepada orang kaya itu, engkau sudah merasakan yang baik di dalam hidupmu, sedangkan Lazarus tidak. Dan di sini dia dapat penghiburan. Ya. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan di Firdaus dan apa yang dilakukan mereka di Tartarus itu saat ini? Di Tartarus orang itu dianiaya, disiksa, dalam pengertian itu alam maut. Ya, sedangkan yang di surga itu ya berbahagia dengan Enggak. Maksud saya yang di Firdaus sebelum sorga. Apa yang mereka lakukan sekarang? Ya mereka tidak melakukan apa-apa, mereka menanti. Makanya disebut sebagai para kudus. Do nothing mereka di sana sekarang. Enggak lakukan apapun. Karena itu tidak, apapun yang mereka lakukan itu tidak akan berpengaruh lagi bagi keselamatan mereka. Karena ketika tubuh mereka, roh mereka meninggalkan tubuh ini, selesai sudah pengampunan. Hanya saja vibes-nya sudah seperti sorga gitu ya. Sudah seperti surga. Karena apa? Kan di surga, di Firdaus itu kan ada para kudus. Nah, kalau
Katolik bilangnya mungkin apa ya, Santo Santa kalau orang doa berdevosi gitu. Kalau orang apa, orang Ortodoks bilangnya paraklesis lah gitu, paraklesis atau apa saya lupa. Nah, orang yang di Firdaus ini sudah menjadi orang kudus. Kenapa? Karena mereka tidak lagi buat dosa di sana. Tapi makanya ada, kalau teman-teman yang Katolik dan Ortodoks, mereka berdoa bersama yang udah di Firdaus itu. Berdoa bersama mereka. Berdoa kepada apa? Kepada Allah. Agar orang yang di Firdaus yang sudah selevel lebih dekat dengan Tuhan ikut mendoakan kita yang masih ada di bumi. Ya. Nanti surga itu dinyatakan ketika Kristus sudah datang. Dan ketika kita hidup di langit dan bumi yang baru, nah kita ditempatkan di sana, nah disitulah kita tinggal. Wait. Tadi Elia mengatakan bahwa yang ada di Firdaus bisa mendoakan kita yang di bumi. Iya, betul. Dasarnya apa itu? Ada ayat enggak? Tuhan Yesus kan berkata, karena setahu saya kan begitu ada kematian, sudah nggak ada lagi, seperti ada jurang pemisah, tidak ada lagi hubungan antara dunia kehidupan dengan kematian. Siapa bilang tidak ada hubungan? Berarti sekarang yang mereka di Firdaus itu masih mengingat kita yang di bumi. Ya, mengingat perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Ketika orang kaya itu bilang apa? Ya Bapak Abraham, sampaikanlah kepada Lazarus agar dia pergi kepada saudaraku yang ada di bumi agar tidak merasakan seperti yang kurasakan ini. Tapi apa kata Bapak Abraham? Ada Musa dan kita para nabi bersama mereka. Artinya, meskipun orang ini disiksa meskipun dia menderita di Tartarus, dia masih ingat saudaranya, tidak jadi pikun. Demikian juga orang yang di Lazarus. Jadi kalau kamu bilang tidak ada hubungan, tapi kan tidak ada, yang di Lazarus kan tidak pernah mengingat lagi keadaan ke keluarganya atau apa gitu kan? Loh, lalu Abraham kenapa dia bisa berkata-kata dan berbicara dengan orang yang di alam maut serta mengenai keluarga orang kaya itu di bumi kalau dia tidak mengingat apapun? So, berarti kita boleh berdoa kepada orang yang sudah meninggal, termasuk orang tua kita. Bukan berdoa kepada mereka, berdoa bersama mereka. Karena Yesus berkata apa? Orang yang sudah mati itu akan tetap hidup selama-lamanya di dalam Dia. Dan Dia adalah Tuhan orang hidup dan Tuhan orang mati. Jadi semua orang yang percaya di dalam Kristus itu tidak akan binasa. Jadi berdoa gini bro, berdoa kepada orang mati itu bukan mendoakan mereka untuk masuk surga, bukan mendoakan mereka untuk masuk neraka, bukan. Tapi kita mengajak mereka, ingat ya, mengajak mereka untuk berdoa bersama kita kepada Allah saja. Itu diperbolehkan ya? Ada ayatnya enggak? Itu diperbolehkan. Bentar ya. Bisa kasih contoh gak? Karena kan dalam pengajaran di gereja saya, ya sudah, kalau lu udah meninggal ya udah nggak ada hubungan lagi gitu loh. Nah, lu yang masih hidup ya lu harus berjuang gitu. Itu tidak dipahami dengan baik artinya ya. Bentar ya. Bentar. Dan di dalam pengajaran gereja saya bahwa orang mati yang langsung ke sorga, orang yang di luar Tuhan yang langsung ke neraka. Bedanya apa? Yang sekarang mereka hanya roh, tetapi nanti pada saat menerima kebangkitan tubuh itu lebih disempurnakan. Nah, itu ajaran gereja saya gitu. Oh, kamu gereja di mana? Gereja saya punyanya Ezra Soru yang di Surabaya. Gereja Reform ya? Reform ya? Reform, Calvin ya. Ya, biasa memang kalau teologi modern begitu bro. Makanya saya bingung loh, kok beda gitu. Iya. Saya bersandar kepada penafsiran gereja purba. Apaan tuh? Apaan tuh gereja purba? Gereja purba itu gereja, kalau kamu tahu namanya gereja ortodoks. Nah, saya mengikuti cara pandangan mereka. Ya meskipun saya Protestan ya, saya tertanam. Karena menurut saya lebih oke dengan itu. Dalam pengertian apa? Saya tidak menafikan karena bagaimanapun itu cara pandang ya. Oke. Tapi apa yang misalnya dikatakan bahwa kita menanti, kita diantar, kita menanti, kemudian kita di dalam Firdaus itu mengingat keluarga kita, saling mengetahui.
itu tidak membuat kita itu membuat kita menjadi yakin bahwa Kristus itu Tuhan segala sesuatu. Dia Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Jadi di dalam, bentar ya, saya buka. Oke, misalnya kita coba lihat di dalam nih 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. 1 Korintus ya. Nih. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dalam kita semua diberi minum oleh satu roh. Jadi berdoa, mengajak orang yang sudah di sorga mendoakan kita, itu berbicara tentang bagaimana kita satu dengan mereka sebagai para kudus di dalam tubuh Kristus. Jadi penekanannya itu di sana. Nah, terus coba kita lihat kepada Yakobus 4 ayat 16. Ini yang menjadi dasar-dasarnya ya. Yakobus 4 ayat 16. Dikatakan begini. Namun sekarang kamu, Yakobus 4 ayat 16. Bukan Yakobus ya, salah. Iya, nggak nyambung itu. Ya benar ya. Ya, Lukas 20. Tadi Yakobus itu ternyata penegakan. Lukas 20 ayat 37. Ya, dikatakan di sini begini. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam cerita tentang semak duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah yang orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab baginya semua orang hidup. Beberapa ahli Taurat menanggapi, "Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apapun kepada Yesus." Jadi bagi Allah semua orang itu hidup. Tidak ada bagi Allah orang itu mati. Orang itu binasa dalam neraka, tapi mereka tidak bisa mati. Oke, berarti gini, pemikiran saya gini, bisa nggak? Ini contoh praktikal ya. Saya punya saudara, anggap aja namanya A gitu ya. Sudah meninggal dan dia percaya Yesus, pastilah masuk Firdaus. Kemudian nih, misal saya ada masalah, misalkan ada masalah dalam hidup kita, ya kan? Kemudian saya berdoa, tentunya juga maksud saya berdoa kepada Tuhan, tetapi saya mengajak dia untuk bersama-sama dengan saya berdoa supaya lebih apa ya, istilahnya kalau orang Surabaya bilang tuh lebih komplit gitulah. Boleh seperti itu. Banyak yang mendoakan begitu. Boleh. Betul, boleh. Makanya kan dikatakan doakanlah kami. Bahkan kepada malaikat pun kita bisa doakanlah kami. Kepada para kudus misalnya Bunda Maria, kemudian juga malaikat-malaikat di sorga, doakanlah kami. Karena mereka tetap hidup benar karena beriman kepada Kristus.
begitu loh. Gini, kalau kita berarti juga diperbolehkan berdoa kepada malaikat, kepada ini, boleh juga itu. Kamu minta, karena kan begini. Yesus berkata begini, jangan kamu anggap rendah satupun di antara anak kecil itu. Karena apa? Ada malaikat mereka yang memandangi wajah Bapa di surga setiap hari. Kamu berdoa kepada Yesus. Tapi kamu mengajak saya, yuk berdoa bersama saya kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di dalam Yesus. Apakah itu salah? Pemahaman baru buat kamu. Okay. Tapi kalau kamu mengimani yang punya kamu, ya silakan, is oke, nggak masalah. Tapi bagi saya, inilah dasar kenapa kita mengatakan hal yang seperti ini. Karena itu tentang penafsiran, tafsir tetaplah tafsir. Ya. Oke, ya terakhir nih. Tentang Deuterokanonika, Alkitab itu. Iya, kenapa? Pertanyaan saya, kenapa kita nggak pakai Alkitab itu ya? Padahal itu kan dipakai orang Katolik ya, tetapi saya melihat kadang beberapa pendeta seperti Esra Sohru, gembala saya juga, tapi saya belum menanyakan sih, karena dia juga jarang di Surabaya kan ya, cuma sebulan sekali, jadi saya untuk konsultasi juga agak jarang gitu loh. Jadi dia juga kadang mengutip 1-2 ayat dari Deuterokanonika, tapi bukan membahas ayatnya loh ya. Cuma mengutip aja. Protestan bro, tapi saya pakai Alkitab yang ada di Deuterokanonikanya. Nih, kenapa saya pakai ini? Kenapa? Belajar iman kekristenan, kalau kita mau runut secara sejarah, itu nggak lengkap tanpa Deuterokanonika. Misalnya, mengenai Yesus yang ngomong pembinasa keji, yang berdiri tentang nubuatan antikristus yang akan datang. Iya. Itu hanya ada di dalam 2 Makabe. Nah, kenapa Protestan tidak memakai Deuterokanonika? Karena kita orang Protestan, kita mengikuti kanonnya Ibrani, yaitu kanonnya orang Yahudi, namanya kanon Ibrani. Jadi dalam Masorah mereka tidak melibatkan Deuterokanonika. Sedangkan kalau teman-teman Katolik, kemudian teman-teman Ortodoks, mereka mengikuti Septuaginta. Kalau Katolik itu ke Vulgata, kalau Ortodoks itu Septuaginta. Dan di dalam Septuagint itu ada Deuterokanonika. Sebenarnya tidak jadi masalah ya, karena seperti yang saya bilang tadi, ada pendeta-pendeta Protestan pun yang kalau mau belajar sejarah, mau tidak mau harus ngutip dari Deuterokanonika. Iya, gitu, karena saya merasa bahwa ini gembala saya kok rasanya mengutip untuk menambah ini aja pengetahuan, supaya ini aja sejarah gitu maksudnya. Iya, yang baik itu kita ambil, nggak apa-apa, karena nggak ada yang tidak baik. Ya, di Deuterokanonika ini tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Karena ya semua berbicara tentang sejarah, kemudian bagaimana Tuhan bereksistensi dan lain-lain. Jadi saya pikir kita tidak perlu fanatik, mau kamu pakai Deuterokanonika mau tidak. Karena saya pun Protestan, saya belajar banyak dari hal-hal seperti ini. Meskipun saya tertanamnya di Protestan. Begitu. Oke. Ya, itu aja sih. Ntar kapan-kapan kalau maksudnya, tapi inilah prinsip saya untuk menghadapi dinamika gereja. Kehidupan menggereja itu tidak bisa dilepaskan dari perbedaan itu. Jadi saya bukan tipe orang yang saya reform, no, saya Katolik atau saya Ortodoks. Saya tidak begitu. Meskipun saya tertanam di antaranya itu. Ya, karena tujuan pewartaan saya itu adalah Kristus yang dikenal di dalam kitab suci, dan bagaimana sejarah menyatakan dia dan tradisi menyatakan dia. Ya. Meskipun saya tanpa melibatkan diri di dalam, tapi yang saya bagikan dan saya layani itu majemuk, bukan hanya satu. Memang sih kalau menurut Oke. Itu aja Elia. Oke.
Thank you Sebetulnya ya. mau tanya lagi tapi janganlah, ntar kapan-kapan aja, kasihan banyak yang nunggu soalnya. Oke, 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 oke. oke, thank you ya. God God bless. bless. Ya. Closing aja, gimana nih closing? Oke, wait. Oti, Oke. Ya. Jadi tujuan pewartaan kita itu adalah memberitakan Kristus yang sama-sama dikenal di dalam Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Kristusnya Katolik, Ortodoks, dan Protestan itu tidak berbeda. Semuanya sama. Ya, dia tersalib, dilahirkan, menjadi manusia, dia adalah firman, darahnya ditumpahkan bagi pendamaian manusia, di dalamnya kita mengenal Bapa. Selesai. Masalah kamu memahami, ini kan begini, ini kan begitu, urusanmu. Saya tidak pusing dengan itu. Yang penting Galatia 1 ayat 8, kamu jangan mengimani Yesus yang lain selain daripada yang diberitakan para rasul. Begitu. Itulah kehidupan menggereja. Menjadi satu itu tidak berarti bahwa kita harus satu di dalam denominasi tertentu, tapi bagaimana kita bersama-sama menekankan persamaan kita untuk jiwa yang belum masuk ke dalam Kristus. Gitu. Ya, menjadi satu itu bukan menjadi satu di dalam gedung, tapi satu di dalam spirit dan semangat. Sama seperti ada pertemuan misalnya di Indonesia, para penginjil ada dari Afrika, Swiss, Amerika, semua tempat Eropa berkumpul di Indonesia. Dan orang dari Afrika yang berkulit hitam berambut keriting dengan orang yang Eropa yang bertubuh, yang berkulit putih rambut pirang, itu saling berpelukan yang satu dengan yang lain. Mereka menjadi satu, menjadi sama, menjadi satu. Karena apa? Spirit penginjilan. Orang Eropa tak perlu ke Afrika, orang Afrika tidak perlu ke Eropa. Tapi mereka menjadi satu di dalam semangat untuk tujuan yang sama, yaitu Kristus diberitakan. Ya. Jadi yang perang-perang denominasi ini ya saya tidak tahu menang kalau masalah yang begitu. Saya bodoh amat dengan itu. Gitu ya. Kadang ego kita yang membuat kita melakukan hal-hal seperti itu. Ego kita yang terburu-buru menghakimi orang lain dan menganggap kita tak berdosa. Dan saya nggak mau begitu. Ya. Oke. Kita buat dulu sorak-sorai. Kita buat dulu sorak-sorai sesekali ya. Oke, wah banyak sekali ya kalian yang mau naik ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya.